Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari ketiga Rabu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan dengan bersedia untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam perjalanan hidup panjang kami. Dan kami bersyukur kami ada di hari ini, itu anugerah berkat dari-Mu. Mengawali semuanya sebelum kami menapaki kehidupan hari ini, kami hendak menerima firman-Mu. Tuhan urapi sekalian kami agar lewatnya kami mampu mengerti kehendak-Mu, lalu kami berlakukan dalam hidup kami sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu. Karena itu ya Allah, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Bacaan kita saudaraku di pagi Rabu ini terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Allah. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di datar Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berseluruh seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, sekatanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Allah sanggup. Allah sanggup. Saya tidak tahu saudaraku ada berapa banyak kali kita berucap dalam hidup ini, kalau dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu terngiang di telinga kita, selalu terucap di bibir mulut lidah kita, kalau dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya saudaraku, sesungguhnya ketika kita berkata begitu, kita percaya kepada Allah. Kita tidak meragukan Allah. Karena kita tahu Allah sanggup melakukan apapun. Tapi mari sejenak kita renungkan saudaraku. Saya tanya tadi di awal khotbah, berapa banyak kali kita berkata lewat mulut kita, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bersamaan dengan itu, berapa banyak kali kita meragukan Allah. Sehingga kita lari dari Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan, bahkan kita menjual Tuhan, kita mengkhianati Tuhan. Kalau kita mau jujur saudaraku, lebih banyak kali kita mengkhianati Tuhan ketimbang kita berkata dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Mari saudaraku kita belajar dari 3 orang yang diciptakan di dalam bacaan kita. Sadrak, Mesak, Abednego. Luar biasa ancaman yang dia hadapi dari hukuman raja.
ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengikuti titah raja, menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar buat, sementara para bupati, penguasa-penguasa daerah, para bendahara dan semua yang terkemuka di kerajaan Babel dalam kepemimpinan Nebukadnezar semua menyembah patung itu karena mereka takut kepada hukuman raja. Mereka akan dilempar ke dalam api yang menyala, yang sangat panas. Tapi ini tidak membuat Sadrak, Mesak, Abednego mundur dari imannya. Sementara ancaman di depan matanya, api yang menyala terlihat oleh matanya, panasnya terasakan oleh badannya. Tapi sekali lagi dia tidak mundur. Sampai Raja Nebukadnezar membujuknya, luar biasa. Membujuknya, ayo Sadrak, Mesak, Abednego, please tolong sembah patung yang aku buat. Karena kalau tidak, aku akan melempar engkau. Jangan engkau bebal. Dengarkan titahku. Karena orang-orang di sekitarku sudah memaksa aku untuk membuang engkau atau kalian ke dalam api itu. Masih dibujuk juga supaya Sadrak, Mesak, Abednego ini luluh hatinya dan mau mengikuti raja. Tapi tetap Sadrak, Mesak, Abednego tidak berkelik. Tetap dalam komitmen imannya. Tuhanku yang terbaik, dia yang aku sembah. Mari kita lihat apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego dalam bacaan kita. Ayat 17-18 dia bilang begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa. Dia yakinkan kepada Raja Nebukadnezar, ketahuilah Raja, Tuhanku yang kami sembah, seandainya menolong kami lepas dari ancaman panas api yang engkau buat, karena kami tidak menyembah patung emas yang engkau buat, kami akan terlepas. Tapi jika Tuhanku yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah kami tidak akan tetap menyembah patung itu. Kami tidak melepaskan iman kami. Mau dikatakan begini, kalaupun kami harus mati karena iman kami, tidak apa-apa. Luar biasa. Luar biasa. Karena menurut mereka, Sadrak, Mesak, Abednego mati di dalam Tuhan itu sorga. Dia tidak takut. Kalaupun Tuhan tidak datang menolong kami tidak akan tetap tidak akan menyembah patung itu. Kami tetap sembah Tuhan kami. Kami tidak bilang Tuhan tidak tolong kami. Kenapa engkau tidak bebaskan kami? Tidak. Kami pasrahkan hidup kami kepadamu. Karena Tuhan melihat iman Sadrak, Mesak, Abednego. Wow. Bayangkan. Karena marahnya raja atas perkataan mereka bertiga ini. Raja bilang, berikan api yang panas 7 kali lipat dari yang panas sekarang. Bayangkan. Saking panasnya api itu Bapak Ibu Saudaraku. Tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang mau melempar Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam api itu, mereka yang duluan terbakar. Aneh enggak? Orang yang dilempar tidak terbakar. Orang yang ada di luar perapian, yang melempar yang terbakar. Ini aneh tapi nyata. Tidak ada yang bisa membantahnya. Catatan sejarah menceritakannya secara nyata, real. Ini bukan kisah yang dibuat-buat.
Begitu hebatnya Tuhan kita, dikatakan dalam tema Allah sanggup. Dan akhirnya apa saudaraku? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilindungi Tuhan, di sana Raja Nebukadnezar bilang, "Oh, dengarkan perintahku sekarang. Jangan ada lagi yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan ada yang remehkan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena tidak ada Allah seperti Allah mereka." Wow, luar biasa. Itu Tuhan kita. Itulah Tuhan kita saudaraku. Sejarah boleh melupakan, tidak mencatatnya. Banyak orang di muka bumi ini tidak menyembahnya, tapi ingat. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan Allah kita. Sampai hari ini. Walaupun kita ditekan, kita dihambat. Tapi kita semakin merambat. Itu karena Allah sanggup. Menyertai dan memberkati kita. Saya pikir ini baik saudaraku. Agar kita tidak lagi meremehkan Tuhan kita. Percaya sama Dia. Mau ancaman mati sekalipun. Jangan takut, jangan tinggalkan Tuhan. Karena kita lari dari Tuhan pun pasti mati. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mati dalam Tuhan, kapanpun, dimanapun, itu sorga bagi kita. Mari kita imani Dia. Kita andalkan Dia. Kita banggakan Dia. Karena tema khotbah kita bilang, Dia Allah yang sanggup. Allah yang luar biasa. Selamat membuktikannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami lewat firman-Mu di pagi ini. Kami bersyukur karena kami diarahkan untuk melihat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam mempertahankan imannya sehingga mereka dimenangkan oleh-Mu. Mereka terbebas dari ancaman raja yang tidak menyembah Engkau. Dan kami sungguh bersyukur. Ini membuktikan kalau Engkau hebat, luar biasa, tak terkalahkan oleh apapun. Biarkan kami terus andalkan Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami tidak pernah lari dari-Mu. Khususnya di hari ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Di situasi apapun. Kendati pun corona belum hilang dari hidup kami. Tapi kami tidak takut karena kami hidup dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, haleluya. Amin.